Mukanya berdarah, tapi dia nggak punya rahang bawah, Bang. Itu adalah kalian pulang dari sini, aku ikutin. Selamat malam semuanya, balik lagi nih di channel The Meet Indonesia. Hari ini kita ada di salah satu tempat, mungkin kedengaran teman-teman suara air di area, mungkin bisa dibilang masih area kota Jogja. Dan di sini kita akan melakukan jalan-jalan malam lagi nih guys. Aku pastinya nggak bakal sendirian kalau kesini, pasti ada Mbah, yang dia Mbah ya, Mbah Siro, tuh. Wah, nongol kok. Halo, selamat ketemu. Yang baru buka durian. Selamat. Oke. Bro, kita udah lama banget nih nggak ngelakuin jalan-jalan malam nih. Dan malam ini kita ternyata kedatangan tamu agung. Tamu agung, bahasanya tinggi banget ya. Dari mana? Dari rumahnya di Bekasi, lahir di Riau. Aslinya orang mana aku lupa tadi. Langsung diulang aja. Salah satu YouTuber mistis juga. Salah satu adventure juga. Pecinta gunung, pecinta alam. Oke Bang, thank you banget udah datang. Sama-sama. Meluangkan waktunya di sini. Ya, walaupun mungkin cuma nggak lama nanti kita di sini, tapi kita akan melakukan sesuatu hal yang sangat menarik. Oh, gimana Bang kabarnya Bang? alhamdulillah sehat. Kayaknya habis jalan-jalan luar kota ini. Pegel ya? Pegel kayaknya harus dipijit. Ayo Bang. Kita kan di sini mau ngelakuin jalan-jalan malam. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, Bang Awe juga punya channel YouTube. Apa namanya Bang? Oh, nama channelnya Samawe Adventure. Samawe Adventure. Yep. Jangan lupa di subscribe Samawe Adventure dan juga The Meet Indonesia. Yo, oke. Langsung aja. Oke. Bang Awe, bro, jalan-jalan dulu. Oke. Aku mau cerita-cerita sedikit nih buat para penonton. Monggo di waktu dan tempat dipersilahkan. Sip, thank you. Oke guys, jadi di sini itu ada beberapa cerita nih guys. Yang pertama, katanya adalah jalur lampor dari selatan ke utara. Nah, kita mau tahu nih, siapa sih sebenarnya yang lewat sini dan kenapa pilih area sinilah seperti itu. Kedua, katanya ada suara gamelan. Nah, moga-moga nih di malam hari ini suara gamelan itu bakal keluar dan terekam dan buat kalian bisa dengar. Ketiga, isunya tempat ini sering terjadi kecelakaan, orang diarahkan dan akhirnya terjadi kecelakaan. Kenapa sih tempat ini bisa terjadi kecelakaan? Kalau menurut sisi yang saya lihat sekarang sih memang tempatnya gelap, nggak ada penerangan, jembatan tua, dan kemungkinan juga orang-orang kalau malam-malam bawa motor kencang-kencang, kita nggak tahu. Tapi nanti kita bakal cek, kita bakal lihat, kita bakal cari tahu apa yang kita dapatkan malam ini. Oke, guys, kita udah di lokasi pertama nih. Aduh, tempatnya memang bebatuan di tengah kali, lebih tepatnya di sini. Jadi kemarin itu informasi di sisi sebelah kanan saya ada satu pohon dan ada penunggunya. Ini bisa dibilang yang lumayan ada energinya, lumayan lah, bismillah. Coba kita mau manggil Siro sama Bang Awe buat ngerasain lokasi ini, apa yang mereka rasakan, lalu apa yang mereka lihat.
Mana nih si Hiro sama Bang Awi? Bro, Bang Awi. Cari ini ya. Tadi hilang-hilangan mulu. Tadi jalan sama Bang Awi dulu. Mau jalan-jalan dulu sama Bang Awi tadi ya. Ya, bentar. Halo. Ya Bang ya. Ketemu lagi Bang. Jauh ya motornya tadi Bang. Sampai keringetan loh Bang ini Bang. Aduh. Oke Bang. Ini spot pertama. Nanti Bang Awi biar ngobrol lah sama Hiro. Kita kabur dulu. Kemana kabur? Ya, saya mau Istirahat. melakukan hal-hal yang saya inginkan. Oke kalau gitu, Oke. saya tinggal ya. Oke. Oke. Yang pertama ya Bang ya. Yang pertama kalau waktu ini sih ombaknya sih. Waktu abang masuk ke sini, apa yang abang rasain pertama kali? Rame. Ramenya rame Jail. jail ya. Soalnya emang benar sih di sini kebetulan kita dilihatin ada beberapa sosok sebenarnya. Tapi yang buat saya yang lebih sedikit menarik itu ada satu orang sosok, bukan seorang sih, sebuah sosok ya Bang. Dia cewek berbaju putih, tetapi dia itu rambutnya panjang, mukanya berdarah, tapi dia nggak punya rahang bawah Bang. Tadi merinding, masih merinding, bener merinding. Si cewek ini dia tuh jalannya dia tidak bisa berdiri, jadi dia kayak tengkurap gitu. Jalannya dia pakai tangan, tapi dia tidak tapi tangannya gitu, kayak darah, artinya nggak ada tangan di bawahnya. Tadi aku waktu ini juga sempat dengar sekilas ya suara itu cuma 2 kali tadi. Nggak tahu ini mungkin korbannya atau penghuninya sini ya. Kalau Mas cerita rakyat atau mungkin kisah nyata yang ada di sini, pernah kejadian apa sih? Ini kan kalau ngeliat jembatan lumayan tinggi ya. Iya. Terus di bawah tadi ada beberapa aktivitas lah. Pernah nggak sih ada kejadian jatuh atau apa di sini? Atau di sini dulu tempat apa? Ada seorang belajar untuk rappelling di sini, cowok, dan dia jatuh Bang. Meninggal. Jadi itu juga jadi semacam apa namanya mitos di sini bahwa ada arwah yang penasaran di sini karena meninggal itu. Tapi nanti coba kita kulik lagi.
Iya. Tadi duduk di sini beberapa menit, coba ngerasain. Kalau kata Bang Rio itu, Bang Awe coba mainkan permainan intuisi. Ada pertanyaan dari Bang Rio. Kira-kira salah satu tim dari Might Indonesia itu menggunakan kaos warna apa? Suara pertama yang dengarkan dari hati itu mungkin akan jadi jawaban. Benar atau salah? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas putih. Kalau di sini ya energi sih dari tadi kayaknya dari mungkin habis maghrib tadi ya, maghrib itu berasa banyak tapi agak nakal. Maksudnya agak nakal tuh apa ya? Yang nggak tuh makhluk atau apapun yang ada di sini kayaknya jahil lah, lebih ke jahil. Cuman tadi pas duduk di sini tuh hampir nggak ngerasain energi yang tadi habis maghrib saya rasain. Cuman tadi di sosok sebelah sana jujur nggak melihat tapi mendengar lengkingan itu tajam banget lengkingannya satu kali itu aja. Sisanya agak aneh itu tadi di air sedikit, air sebelah kiri yang justru harusnya tenang tapi kayak ada apa sih, arus yang kalau alir kan airnya dari sana ya, jatuhnya kan ke bawah sini ya, ke arah belakang saya. Cuman tadi ada beberapa detik lah arus itu malah mengarahnya ke lawan arah, malah ke atas. Cuma sebentar tadi lihat, itu aja sih. Sisanya tidak ya mudah-mudahan tidak hanya mendengar suara yang agak tajam tadi dan aliran air yang malah melawan arah. Ya, balik lagi nih Mas. Kebetulan mau curhat. Oke, boleh. Tadi kan setelah dicoba bermain intuisi ya, merasakan apa sih dari dalam hati kita itu seperti apa. Menyampaikan dua hal tadi ya. Satu pertama adalah suara tinggi dari sudut kanan belakang saya. Itu lebih ke bawah. Nah, itu persis di situ. Kiri dikit. Gitu. Dari situ terus dari sisi kiri saya tadi duduk di sungai, aliran airnya itu melawan arus. Buihnya atau Suara airannya melawan arus. bukan suara, arusnya kan ke bawah. Nah, dia ada sebagian arus yang malah naik ke atas. Ngalirnya malah ke atas. Cuman hanya sebentar, persekian detik. Jadi seolah-olah ada yang preak kayak gitu. Preak, cuman buihnya tidak banyak. Gitu aja. Jadi kayak tangan kita ditaruh di air terus kita dorong gitu. Ya, cuman ada satu hal lagi yang saya lihat tapi saya nggak yakin. Maksudnya gini, pada saat saya menyampaikan dua, sebetulnya tiga. Yang satunya itu saya melihat sepasang mata. Itu persis itu Mas. Nah, itu kan bunga ya warna putih ya. Iya. Cuman sebelah sini nih agak sedikit pohon pisang. Sebelah sini pohon pisang, bagian luar pohon pisang itu Dari sini ya. ada mata juga di situ. Sini. Ada mata juga. Cuman saya pikir itu putih, soalnya putih. Maksudnya terang lah, pokoknya terang, matanya terang. Saya kira ya mungkin bunga atau apa kan, karena saya lihat banyak bunga putih di situ. Iya. Setelah selesai ternyata saya lihat bunga hanya sebelah situ aja satu. Di sebelah sini malah nggak ada. Habis pohon pisang kan kosong. Iya. Tapi itu apa? Yang saya lihat tadi sebenarnya apa sih? Oke. Jadi tadi waktu Bang Awe melakukan intuisi di sini, sebenarnya kan ini sudah dikelilingin kita semua Bang. Sudah dikelilingin, tapi ada beberapa yang memang tadi Abang bilang jahil tadi, itu bermain air dari di sebelah kiri Abang tadi. Nah, yang di sebelah kanan itu memang dia tuh yang menghuni di sini. Oke. Duanya penghuni di sini memang. Sosoknya apa? Dia seperti posturnya tuh kayak anak kecil, umur puluhan tahun lah, tetapi mukanya dia tua. Ya secara posturnya aja yang kecil berarti. Posturnya kecil tapi muka dia tua banget dan dia udah nggak punya rambut.
Jadi cuma beberapa helai aja putih. Wanita apa laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Laki-laki. gemuk, turun perutnya dia sampai turun ke bawah. Jadi dia bener butiknya turun ke bawah. Oke. Tapi yang tadi abang lihat tadi itu, Nah, yang tadi si 2 itu apa? itu tadi waktu kita pertama kita mulai di sini tadi kan kita sempat mendengarkan, jadi aku sempat cerita ada sesosok perempuan yang rahangnya tidak ada. Oh, bagian rahang nggak ada ya? Jadi maaf aku lepas. Jadi rahang yang bawah sini dia lepas dan tidak ada, Mas bilang tidak ada. Jadi benar-benar hanya murni atas doang. Tapi ini pun juga sedikit buka kulitnya. Oke. Jadi hanya kelihatan giginya doang gitu. Oke. Dan itu berdarah, semua berdarah. Dia perempuan. Perlindungan. Dia perempuan. Posturnya dia seperti manusia, tetapi dia 2 kalinya manusia besarnya. Rambut dia panjang hitam. Semua mukanya tuh berdarah. Bajunya tuh putih, cuma ada kayak corak-corak tanah dan darah gitu loh. Kotor lah ya. Kotor banget, kecil banget. Dan dia kecenderungannya untuk kita harus ada pergerakan di sini tuh. Nanti coba kita cek dulu lah. Menarik sih, cuman agak susah ini dalam ya. Iya. Ini nggak cuma 2 bang, ada 3 di sana tadi yang tadi aku bilang. Ini tadi. Oke. Jadi dia selebat lewat sini tadi. Nah, mereka di sini tuh cuman mau nunjukin eksistensi mereka bahwa mereka ada di sini menunggu, ataukah mereka emang jahil juga termasuk yang jahil? Kategori jahil. Kategori jahil. Kategori jahil. Ini kategorinya jahil. Oke. Cuma waktu pertama kali aku datang ke sini pun juga merasakan ada sesuatu yang beda. Maksudnya ada makhluk halus lain di sini. Dia lebih gede powernya dan lebih tua daripada yang ini. Itu sifatnya lebih jahil daripada yang ini. Dia lebih seperti kayak kalau orang itu kayak ditutup melihatannya, ditutup pendengarannya, diarahin kemana gitu. Jadi makhluk halus ini yang dia lebih aktif ke situnya buat cari korban, Mengganggu lah ya. mengganggu dan impactnya sampai ke nyawa manusia. Berat. Berat ya. Mungkin bisa jadi kejadian waktu dulu pas traveling di sini juga Jalan dia mungkin mungkin masih kita mungkin karena kita belum tahu di mana si makhluk itu. Dan kalau misalkan orang meninggalkan pasti langsung entah ke surga atau ke neraka kan, ke alam barzakh kan istilahnya. Tapi kalau di sini berarti ada sesuatu yang beda di sini. Nanti coba kita lihat lagi di dalam lagi nanti. sebenarnya sih saya pengen nyebrang, cuman kata temen dalam katanya di sini. Iya, yang di ini kan sungai ini. Sungai dalam. Ayo yang dalam bagian tengah. Iya. Jadi kita nggak mungkin ke situ, tapi untuk sekarang ini makhluk-makhluk ini menunjukkan bahwa saya ada di sini. Oke. Dan dia ingin tahu kenapa kita di sini. Kita manusia di sini kenapa? Ngapain gitu. Ada pesan nggak dari mereka yang pengen disampaikan ke kita atau pengen kita tahu dari mereka? Mau coba? Enggak. Kalau pesan coba, kalau dia nggak bisa juga ngomong masalahnya. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, coba yang sama tadi ya. Mau sebentar? Bisa? Kita ke situ. Coba. Tadi saya coba nangkep yang anak kecil tadi. Dia hanya bicara, saya nggak tahu, saya nggak mau ngapa-ngapain. Oh. Saya yang lihat aja. Cuman yang bikin saya sedikit, menghentikan proses itu adalah
ada satu suara cewek, dia posisinya di situ. Tapi dia di dalam pohon. di dalam lebih sana lagi, lebih masuk lagi ke sana. Itu ketawanya dia seperti ketawa kuda, Oke. tapi apa ya, lebih mengking Kayak gitu ya. kayak gitu. Beda berarti sama yang tadi yang saya dengar tadi, beda ya. Beda. Soalnya kalau yang saya dengar tadi bener kayak perempuan tapi lebih tinggi, lebih sakit ke kuping ya. Kalau teman-teman yang nonton ini pasti coba menggambarkan kayak ketawa kuntilanak. Tapi bukan Kuntilanak, bukan kuntilanak. Ini beda sosok. Jadi di situ sebenarnya banyak. Sebenarnya kita di belakang kita juga ada, belakang saya juga ada, di atas juga ada, pohon juga ada. Oke. Tapi intinya dia nggak mau ngeganggu, hanya pengen lihat gitu aja. iya, hanya pengen tahu aja sih sebenarnya. Nanti kita coba ke sana juga Mas ya. Oke, siap. Masuk ke spot kedua. Pengen lihat. Ayo. Oke guys, di tempat pertama kita tadi udah dengerin cerita dari Bang Awe dan Abang Siro. Jadi beberapa sosok yang ada di lokasi pertama ini ya memang cukup jahil, tapi memang belum begitu jahil banget. Masih ada yang lebih jahil lagi, tadi ada Siro yang bilang kan. Dan kalau tadi gambar yang digambar sama Ki Ageng itu ada sosok yang sama persis, dan mukanya itu lebih ke muka pribumi sih. Nanti kalian pantengin terus di akhir video untuk lihat gambar apa yang ada. Oke, kita next ke lokasi nomor 2. Sama. Itu yang itu jadi harusnya jadi poin plus. Lokasi kedua ini ada agak melosok dari lokasi pertama kita tadi. Dan di sini mungkin teman-teman ngedenger aliran air yang lebih kencang karena jalannya cukup susah, jalan setapak hanya bisa dilewati satu orang. Di lokasi ini ada satu sosok yang mau kita bahas, mau kita ajak ngobrol ataupun mau kita ajak berkolaborasi pada malam hari ini. Sosoknya itu salah satu penunggu di pohon sukun ini. Jadi apakah yang kita dapatkan? Langsung aja nih, Siro dan Bang Abe yang ngobrol. Saya ke belakang dulu. Ya Bang. Lokasi kedua. Lokasi kedua. Di sini. Ntar cek jalan dulu. Nah. Rasa kumuh nggak? Jadi kayak berasa ada angin ya. Gak ada angin. Kalau tadi kita jalan dari sana tuh berasa adem karena kita pinggir sungai juga kan, air banyak. Sama-sama dari sungai, tapi di sini lebih panas hawannya. Satu lokasi, tadi sama sebelah sana, satu wilayah, tapi sini lebih panas. Iya. Gak ada angin kesini juga. Harusnya lebih adem. Yang positif aja, kotoran burung. Ya. Ah. Nggak, harusnya lebih adem kan, airnya lebih deras, lebih terbuka tempatnya juga. Iya. Cuman terbukanya bukan terbuka apa ya kan, karena apa sih namanya? Dekat sana air lah. Ya luas sungainya lebih luas. Lebih luas. Iya. Jadi sekarang kita di bawah pohon sukun nih Bang. Nah. Rumornya di sini tuh ada penunggunya, namanya Mbah Sukun. Oh. Dan nanti kita coba tanya-tanya Mbah Sukun, sebenarnya tempat ini apa sih, kejadian apa sih di sini gitu kan. Coba kita tanya dulu informasi apa yang kita dapat dari sini.
Oke. Jadi namanya tadi Badirejo ya, Badirejo. Badirejo. Iya. Itu orang Jawa yang meninggal di sini pada zaman itu sewaktu pembangunan jembatan ini, Bang. Jadi ini dulu itu dibangun pada waktu Belanda, itu fungsinya pada waktu harus mengirimkan pasokan makanan dan amunisi dari sebelah sana ke sebelah sana, dan dia sebagai jalur transportasinya bolak-balik di sini. Rel. Mobil, Oh. untuk mobil. Jadi sempat dulu tuh banyak mobil tentara. Aku masih lihat itu adalah banyak mobil perang Belanda yang masih berlewatan di sini. Mbah Sukon ini pokoknya baik sebenarnya, dia baik. Cuman kadang-kadang memang ada orang yang kesini itu ada yang mencari nomor di sini, ada Nomor togel gitu. nomor togel. Oke. Masih ya? Masih ada. Jadi menggunakan mitos-mitos yang ada itu untuk mencari nomor lah, apalah segala macam di sini. Dan bagi Mbah Rizo sendiri itu tidak berkenan di hatinya beliau. Dia tidak suka seperti itu. Kalau tadi aku tanya tentang sosok yang di sini itu seperti apa sih, sosok semua di sini kayak gimana sih gitu. Kebanyakan dari sini itu memang sudah lama di sini, dan mereka ya hanya istilahnya ini tempat bermainnya mereka. Mereka kesini datang berkumpul, terus ada yang kemana gitu. Jadi kayak Terminal, taman. kayak taman. Mungkin biasanya kalau tempat ya memang sih cenderung bisa dibilang taman karena dari bentuk pohon bambunya aja udah agak ini ya, maksudnya ciri-ciri pohon bambu yang seperti ini tuh yang biasanya buat mainnya gitu, iya. dari mulai kuntilanak sampai genderuwo ini suka nih kayak gini. Mas, usia Mbak Sukun kira-kira berapa sih? Dari tahun sekarang Ya. antara 250 sampai 275. Oke. Berarti sudah lama beliau di sini. Sudah lama di sini. Saya cuma pengen tanya, siapa tahu beliau bisa jawab. Ah, Terkait dengan informasi yang di spot 1. Pada saat ada seseorang yang melakukan aktivitas terus jatuh, itukah memang disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri atau ada sebab kenakalan atau kejahilan dari makhluk-makhluk yang di sekitar tempat tersebut? Siapa tahu beliau tahu. oh ya, coba saya tanyakan dulu. Ya. Manusianya apa? Manusianya. Itu dari segi manusianya nih. Jadi lalai lah ya. Lalai ya. Ya, takutnya kadang-kadang orang berpikir bahwa ini adalah tempat angker terus ini jadiin korban segala macam kan. Iya. Tidak seperti itu Tidak juga. seperti itu. Kalau ini murni kelalaian, dan waktu itu kan ada yang membantu untuk men-settingkan art itu kan. Oke. Nah itu ada yang nggak tahu tuh, ada yang kurang kuat waktu menyetingnya atau apa gitu. Jadi lalai lah. Ya. Lalai itu lalai. Terus satu hal lagi. Suhu di sini kan aneh. Iya. Kalau sepengertian saya, jika seorang atau satu makhluk itu memiliki aura yang baik, biasanya memberikan sesuatu energi yang kuat, cuman hawanya tidak seperti ini. Ini lebih cenderung ke jahat sebetulnya. Iya. Yang saya mau tanyakan mungkin beliau atau Mas Tiro sendiri. Di sini tuh walaupun Mbah Sukun ini ada di sini, apakah ada sosok lain yang benar-benar dia lebih kuat dan mengganggu? Ada. Ada. Oke. Jadi gini, Basur ini dia hanya menguasai area ini aja. Yes. Teritorialnya hanya inilah ya. Iya. Jadi kalau abang di sini, kita coba ke sini aja. Oke. Beda ya. Udah suhunya kelihatan. Iya. Jadi adem malah ya di sini Iya, ya. dia biar di sini. Di sini agak ini agak Nah, panas gitu agak ya. enak. Nah. Karena ini Basur hanya area dia segini. Oke. Dan dia tidak menguasai semuanya, dia hanya
tinggal di sini. Dan yang lain nggak mengganggu dia karena dia tua, jadi lebih saya sesepuh lah. Iya, cuman untuk yang sosok lainnya itu sebenarnya tadi aku sempat lihat itu di sini udah banyak kan, banyak sekali, dan dia kita kemana aja mereka ngikut. Oh, kepo kalau Kepo. bahasa sekarang kepo, Kepo. pengen tahu gitu. Iya. Dan tadi sempat aku juga dengar pentingan sedikit itu adalah kalian pulang dari sini aku ikutin. Oh, gitu. Sejahat itu. Sejahat itu. Oke guys, lokasi kedua tadi sudah dijelaskan oleh Ciro dan Bang Awe juga tadi udah ngobrol dan merasakan adem bang di sini bang, ketimbang saya tadi di belakang kamera bang. Iya. Ini lebih silir kalau bahasa orang Jawa tuh, lebih silir. Meskipun sedikit panas tapi dekat ini pohon lebih. Jadi misalkan kayak kita masuk ke pintu ATM tiba-tiba dari panas luar tiba-tiba dibuka, wah dingin kali. Gitu ya. Iya. Oke jadi memang di sini balik lagi nih guys, untuk yang nonton jangan minta ke sini karena simbahnya nggak mau dan nggak bagus juga. Minta itu sama pada Gusti Allah. Jadi sekali lagi nggak boleh aneh-aneh guys. Kita bakal ke lokasi ketiga ya. Oke. Lokasi ketiga yang mungkin agak lebih serem sih kalau aku rasain. Aku juga belum pernah ke sana sih. Aku juga belum pernah. Nah, oh ya, nanti tungguin ya. Hasil gambar dari Empu Okta gimana nih? Nanti kita cocokin aja. Kita cocokin. Oke. Tapi terakhir Okta nggak ada ikut di sini. Tadi Jadi- kita tinggal di sana di parkiran motor biar dia gambar apapun. Kita bakal cocokin hasil yang kita dapetin sama hasil yang Okta dapetin. Jadi stay tune terus di The Meet Indonesia. Gambar itu anu kaya untu gua. Oke guys, udah di lokasi ketiga. Ya perjalanan lumayan sekitar 10 menitan dari lokasi pertama dan kedua. Jalannya lebih mending sih ketimbang ke yang lokasi kedua tadi. Jalannya iya mending. Cuman sosok yang ada di sini lebih besar sekali ketimbang yang di sana. Karena di sini tadi juga sempat taksi jalan ke sini tuh tadi kayak ngeliat ada sekelbatan ular gede, agak silver di sungai tadi. kayak kobra kepalanya, cuman Badan piton tapi kepala kobra. moncongnya kayak lebih tajam. Jadi tadi juga di sini juga ada sosok-sosok yang tinggi besar nih mak, Bang Hawe nih di belakang kita nih. Gelantungan tadi Ciro lihat. Tadi waktu Seberang sungai ya. seberang sungai tadi di belakang kita itu. Jadi tadi waktu kita datang ke sini itu sebenarnya kita kayak masuk ke, kalau aku bilang kayak keraton sih. Gimana Roh? Tadi ada hal lucu apa nih? Jadi hal lucunya tuh gini. Pertama kali aku datang tadi kan dia nolak. Kedua aku datang ngestik dipaksa, akhirnya dia hanya bilang aku menang energi lebih besar aja dan mereka semua adalah penghuni di sini. Istilahnya dalam tanda kutip aku jajah mereka. Oh, penjajah. Iya. Jadi membuat anak buah sendiri. Oh. Karena dia lebih pohonnya lebih gede. Dan
mendeklarasikan diri dia sebagai raja. Sebenarnya. Mengangkat diri sendiri gitu. Ya. Kalau wujudnya tadi aku bilang itu ada, sekarang tadi aku lihat itu agak sedikit jelas. Kan saya cerita tentang badannya dia, tangannya dia kan. Kepala dia itu ada kayak rambut segini sih. Rambut segini, tapi dia agak ada sedikit tingkir-tingkir gitu. Terus dia ada tanduknya 2 dan dia ada satu mahkota merah, batu merah di kepalanya dia, tapi dia agak di sini. Baru mau ngomong ada tanduknya. Iya. Kayak gitu. Berarti dia sebenarnya di sini tiga baru ya, bukan penduduk asli sini kasarannya ya? Bukan. Bukan akam sih dia, anak Bukan. kampung ini bukan ya? Bang? Bukan. Tapi dia Pendatang. pendatang yang di sini dan mencoba untuk menguasai area sini. Dia buangan, Pak. Oh. Ada yang ganggu rumah tuh kiriman dari orang. Jadi ceritanya dulu dia dikirim sama orang ganggu rumah, dibersihin, dilempar ke sini. Nah, Tempat kosong lah soalnya sini. Heeh. Pak, sorry nih gua agak geser maju ke depan ya. Heeh. Berat badannya, Bang. Iya. Netralisir dulu aja, Ru. Nanti lah. Nanti lah, ya udah. Kalau gitu ada lagi nggak yang dari Udah. ini? Sudah cukup guys, kita ngobrol-ngobrolnya kasihan juga Bang Awe. Enggak kayak mau diajak ke pasar gitu ya, tarik kampret. Oke kalau gitu coba kita ke Bang Rimba, gimana hasilnya sama Ruben? Kita ngobrol-ngobrol bentar, habis itu kita ke base camp. Iya. Oke. Cekidot. Tunggu lu. Jam 20.48 ya. Gue pengen tahu nanti yang gambar itu kita sampai jalan ke sana tuh jam berapa? Oke. Lihat hasilnya. Oke, siap. Oke. Oke udah sama Bang Rimba nih. Bang, tadi kan nama Ruben di sini coba ngerasain kan Bang. Tadi kita udah ngobrol juga sama Bang Awe di sana nih bertiga nih. Bang Rimba, di sini gimana nih rasanya nih Bang? Tadi sempat ada tebak-tebakan ya, tulis. Tebak-tebakan. Jadi kita tebak-tebakan apa yang kita lihat sama sih nggak sama tebakannya Mas tadi. Jadi Mas Rio, Mas Ruben. ya mungkin ya kalau bagi saya tepat, cuma saya pandangannya kan saya kabur ya, maka saya emang min nggak jelas. Cuma emang ya itu ini sekelebat emang ya sama gitu. Jadi lumayan agak melihat sedikit lah Bang ya. Besok kalau misalkan ke Jogja lagi Bang, kita main lagi Bang. Jadi kalau misalkan lagi slow apa kita bisa join, abang ikut lagi, nanti kita cari lebih tempat yang lebih menyeramkan atau isu-isu yang menyeramkan di sana. Oke Bang, thank you banyak Bang udah mau join. Kami Oke guys, kita balik lagi ke base camp. Penelusuran malamnya udah selesai, kita coba cek gambarnya Okta. Yuk. Oke guys, udah di lokasi terakhir malam hari ini. Ternyata demit seperti itu juga ada yang pendatang, bukan semua tinggal di tempat ini atau di tempat tertentu setelah lama, ada yang juga buangan dari tempat lain, ada yang dia memang lagi jalan-jalan merasa tempat ini enak, ada yang tinggal juga di sini udah lama. Jadi sama kayak manusia lebih tepat ya sih. Dan satu lagi sih, jangan pernah meminta kepada hal-hal yang seperti itu atau sosok-sosok seperti itu. Mintalah hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu hanya dari Tuhan. Oke, sekarang kita balik ke base camp, kita cek gambarnya Okta yang tadi kita tinggal di sana. Apa sih hasil gambarnya? Cekidot. Oke guys, penelusuran malam hari ini kita telah berakhir, kita udah di base camp. Sebelumnya terima kasih buat Bang Awe Meluangkan waktunya. udah meluangkan Jalan-jalan. waktunya jalan-jalan di Jogja. Ya jalan-jalan sebenarnya nggak jelas sih ya malam-malam ngapain di sini ya. Tapi jadi ngerti kondisi di sini seperti apa yang didapat, ada cerita apa. Kita dapat ngobrol banyak malam hari ini kita ya Bang ya, hampir ya 2 jaman ya. 2 jaman. Terus jangan lupa di komen sama di like YouTube Demit Indonesia, sama punya Samawe Adventure ya Bang ya. Samawe Adventure sama Demit Indonesia. Jangan lupa guys. Jadi akhir kata saya Lintang, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Siro, semoga semua sehat-sehat walafiat. Gua terima kasih. Dan terima kasih Bara.
yang tiba-tiba datang. Oke kalau gitu, sampai berjumpa di channel Berikutnya. episode berikutnya coy. Maklum udah capek 2 jam muter-muter. Jangan lupa tungguin kita terus.